Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mohon Bapa Engkau berbicara pada setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang hidup akan terus meneguhkan iman kami. Dan kami siap untuk terus berjalan di dalam salib yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami. Bapa, berkatilah kami, biarlah roh kami, telinga rohani kami, mata rohani kami, hati kami dapat mendengar, melihat, menerima kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada minggu ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang sudah dibacakan sebentar tadi di dalam pembacaan Injil, yaitu bagaimana persoalan Yesus yang diajukan kepada murid-muridnya, ataupun sepertinya Yesus di sini dia buat survei, ya, dia membuat jangkaan lah, ya, apakah kata orang bagi dia sendiri. Karena Yesus sudah melalui banyak pelayanan, Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, penyembuhan dan sebagainya. Jadi sudah tiba waktunya bagi Yesus di sini untuk dia mau tahu juga apa kata orang bagi dirinya. Seperti dia mau mendapat penilaian daripada orang, ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ya, di mana kita bersama-sama di dalam cultural worship night di Kapal Dolos, ya. Dan di akhir kami punya event itu, dia katakan, minta feedback, ya, apa feedback kamu tentang kami punya acara di sini, pelayanan dan sebagainya, ya. Nah, kadang-kala perlu juga, ya, untuk meminta respon ataupun apa dikatakan maklum balas, ya. Terima kasih Wadan. Maklum balas, ya, daripada orang lain berkenaan dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita dan sebagainya. Nah, bagi Yesus ini adalah waktunya, ya. Bagi Yesus ini adalah waktunya untuk dia mendapatkan maklum balas daripada orang ramai, ya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana pada akhirnya Yesus memetik ataupun Yesus menyimpulkan bahwa banyak pandangan orang terhadap dirinya, banyak maklum balas, banyak pemikiran orang, buah pikiran orang tentang dirinya. Tetapi satu hal yang harus difikirkan oleh orang ataupun harus diketahui oleh orang adalah dia akan melalui jalan yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh orang lain. Nah, kita akan lihat sebentar nanti bagaimana nyata bahwa Petrus sendiri muridnya tidak memikirkan apa yang difikirkan Allah. Yesus berkata di dalam petikan yang dibacakan sebentar tadi. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita punya tema adalah jalan salib. Nah, sepertinya macam kita punya tema ini pergi apa ini musim Minggu Kudus, ya. Tapi sekarang bukan Minggu Kudus lah. Cuma kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu harus diteruskan di dalam masa ke semasa. Kita akan belajar bagaimana Tuhan atau Yesus sendiri menentukan kehidupannya, bagaimana dia menentukan pekerjaan pelayanannya itu, dan kita juga harus mengikuti jejak yang Tuhan Yesus sudah tentukan. Nah, jalan salib itu kita boleh simpulkan ataupun kita boleh artikan pada konteks kita hari ini, yaitu pada waktu kita mengalami banyak kesulitan dan masalah, cabaran-cabaran kehidupan yang mungkin menghimpit kehidupan kita, itu adalah jalan salib yang perlu kita tempuhi, dan selebihnya kita juga akan melihatnya sebentar nanti. Jadi petikan ini yang dibacakan sebentar tadi merupakan satu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapakah dia. Banyak jawaban ataupun banyak respons yang Yesus terima. Ada 3 yang dikatakan saya percaya lebih banyak lagi. Tetapi di sini
memetik ada 3 respon daripada orang lain. Ya, menurut murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Elia. Yang ketiga adalah seorang daripada para nabi. Saya tidak tahu apakah tanggapan kita ataupun apakah buah pikiran kita tentang siapakah Yesus di dalam kehidupan Anda dan saya. Apakah Yesus itu? Siapakah pribadi Yesus itu di dalam kehidupan kita? Tetapi kita mau melihat respon Petrus di sini. Ini adalah respon yang saya percaya ini bukanlah respon yang dibuat-buat oleh Petrus, ya. Karena Petrus ini suka yang berterus terang, suka yang apa yang di dalam pikirannya itulah yang akan dikeluarkannya. Nah, di sini apa kata Petrus, ya? Dan ia bertanya kepada mereka, Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias. Nah, di sini kita lihat bagaimana respon yang diberikan oleh Petrus ini membawa kepada satu jawaban yang tepat, ya. Mungkin di dalam pemikiran kita dalam hal-hal yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita dapat mengagak apakah yang akan terjadi, ya. Tetapi dalam masa-masa tertentu kita juga tidak dapat mengagak apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam jawaban Petrus yang tepat ini, pada akhirnya Petrus juga menafikan tentang apa yang akan harus dilalui oleh Yesus, ya. Dan itu membawa kepada satu pengenalan kita kepada Petrus yang memang dia adalah seorang yang mengikut emosi dan hatinya. Dan Yesus coba untuk memberikan kefahaman kepada murid-muridnya dan sampai pada Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya memahami ya bahwa pelayanan Yesus itu bukanlah di dalam dunia ini, tapi sepenuhnya dia akan kembali kepada Bapa dan dia akan bersama-sama dengan kita pada suatu waktu yang ditentukan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat jalan salib itu sebagai yang pertama adalah sebagai jalan Kristus. Katakan jalan Kristus. Nah, di ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-30 kita lihat bagaimana respon ya di ayat yang ke-29 Yesus bertanya, tetapi ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Jelas bahwa yang berada di dalam jalan salib itu adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Kristus di sini Petrus memetik Mesias. Kita tahu bahwa Mesias itu adalah seorang pribadi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Petrus mengingat, segala mujizat yang dilakukan, segala pelayanan yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa itu hanya boleh dilakukan oleh seorang Mesias. Mesias yang telah ditentukan oleh Allah untuk dapat menjadi pemimpin yang akan diangkat menjadi pemimpin bagi bangsa orang pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi. Itulah sebabnya Petrus katakan engkau adalah Mesias. Nah, apakah maksud Mesias di sini? Maksud Mesias di sini adalah seorang yang diurapi. Dalam konteks perjanjian lama, sementara seorang raja itu dipertabalkan ataupun diangkat sebagai seorang raja ataupun seorang imam itu diangkat menjadi imam kepala pada musim-musim tertentu bagi orang Yahudi, yaitu keturunan Lewi, mereka harus diurapi oleh seorang nabi, ya, ataupun mereka harus ditumpangkan tangan oleh seorang nabi. Maksud pengurapan di sini adalah dia
diangkat menjadi sesuatu yang menjadi pemimpin. Nah, saya berkongsi dengan semua yang akan ditetapkan pada tahun ini kemarin ya. Sebab saya buat kelas Anglicanism ataupun mengenali apa itu Anglican kepada semua yang ditetapkan kepada pada tahun ini kemarin ya. Buku 3 habis 3,5 jam sampai ada yang kepenatan sudah mereka. Aku pun penat juga lah berdiri-diri. Ya, kepenatan sudah mereka ya. Dan saya kongsikan kepada mereka pada waktu kamu ditumpangkan tangan di kepala kamu itu adalah tandanya kamu dinyatakan kau diurapi, kau disahkan ya. Bishop menyatakan bahwa kau ini menjadi seorang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan ya. Saya mengingatkan mereka bahwa itu bukanlah graduasi. Ada orang yang sudah ditetapkan, saya pergi holiday dulu lah. Saya tidak mau sudah pergi gereja. Saya ingatkan mereka lah kemarin. Apabila Anda ditetapkan itu bukan graduasi ya. Yang mana pas kau graduasi kau tidak ingat sudah itu kau punya university, kau punya college, kau boleh jalan-jalan sudah. Itu bukan. Tetapi kamu ditetapkan maksudnya kamu dinyatakan kamu menyerahkan diri kamu sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitulah para imam dan juga raja yang diurapi. Nah, Yesus dipanggil sebagai Mesias ini yang bermaksud yang diurapi. Maksudnya Yesus menjadi pemimpin. Yesus telah disahkan, dicop oleh Bapa di surga bahwa Yesus adalah pemimpin yang memimpin bangsanya. Yesus telah diutus kepada bangsa umat pilihan Allah. Tapi bukan untuk menjadi pemimpin seperti yang difikirkan oleh manusia. Tetapi apa yang terjadi adalah dia harus melalui jalan salib. Dan itu adalah jalan Kristus yang tidak akan dapat diubah oleh keinginan manusia. Apakah kita masih mengingat Yesus berkata sewaktu dia di Taman Getsemani, waktu dia berlutut dan berdoa, apa katanya? Bapa, kalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku, tetapi bukan karena kehendakku. Maksudnya bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Di mana dia harus mengalami penderitaan, kematian dan pada akhirnya dia juga akan dibangkitkan daripada kematian. Dan inilah jalan Kristus yang perlu kita kenali. Ya, apabila kita mengikuti Kristus, kita juga harus melalui jalan-jalan seperti ini. Bukan hanya jalan gravel saja yang kita lalui. Ya, hari-hari ini ada satu post orang baru saya lihat tadi. Dia kata kalau jalan di Sabah, tidak sah kalau itu bukan jalan di Sabah kalau tidak goyang-goyang bilangnya. Masih ada goyang punya. Ya. Nah, saudara, begitulah kehidupan kita. Mengikuti kekristenan tidak sah kalau tidak ada goyang-goyang juga. Pasti ada goyangnya. Karena Yesus sendiri mengalami goncangan ketika dia melalui jalan yang ditentukan Allah bagi dia. Tapi apakah Yesus menyerah kepada itu? Yesus tidak menyerah kepada setiap jalan yang ditentukan Allah bagi dia. Tetapi Yesus berjalan seturut Yesus berjalan seturut dengan apa yang dirancangkan Allah bagi dia. Karena dia tahu bahwa tujuannya datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Yaitu Yesus datang untuk melayani. Maksud melayani di sini adalah dia harus rela melakukan segala sesuatu meskipun itu menghimpit dirinya. Ataupun meskipun itu mengakibatkan sesuatu yang membuatkan dirinya ini terjepit. Ya, dia banyak tanggung jawab seperti ini. Tetapi Yesus mampu untuk melakukan, dia deliver pelayanannya demi
orang-orang yang dia layani. Itulah jalan yang dilalui oleh Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga boleh menempuhi jalan-jalan? Mungkin suatu waktu kita diperhadapkan, kita ada waktu untuk kita, tetapi ada orang lain yang mungkin memerlukan pertolongan kita. Apakah kita juga boleh melakukan hal yang sama seperti mana Yesus melakukan hal di dalam pelayanan-pelayanannya? Jadi apabila kita mengikuti Kristus, kita harus siap sedia untuk melalui jalan Kristus juga. Melalui jalan Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Pastinya kita mengalami banyak cabaran. Ya. Namun jika Anda dan saya menginginkan kehidupan yang lebih baik, bukan hari ini, tapi mungkin pada masa-masa yang akan datang, ingatlah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Biarkan Allah yang menentukan, merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkinkah apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak baik? Tidak apa. Kita laluinya. Kita melaluinya. Karena sesuatu yang baik akan datang apabila Tuhan berada di dalam rancangan perjalanan kehidupan kita. Kenapa Yesus ada semangat? Kenapa Yesus terus-menerus jalan di dalam jalan Kristus, jalan salib yang ditentukan Allah? Karena dia tahu bahwa itu adalah jalan kehendak Tuhan. Yang kedua kita lihat bahwa itu adalah jalan kehendak Tuhan bagi dia. Di ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Nah saudara, kita sampai di ayat yang ke-31 dahulu, ya, di mana apabila Yesus mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupannya, lihat di ayat yang ke-31, di mana Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh kerabatnya. Dia ditolak oleh sebangsanya. Dia ditolak oleh sukunya sendiri. Bahkan guru-guru agama dan ahli-ahli Taurat juga menolak dia. Nah, kita mengenal itu. Kita mengetahui itu. Bagaimana Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Kadangkala di dalam kehidupan kita juga, pada waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita juga mungkin akan mengalami penolakan dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Dan apakah itu membuatkan kita mundur daripada segala sesuatu yang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Siapapun itu, apapun yang menolak kita, siapapun yang menolak kita, apakah kita mundur? Di ayat yang ke-32 hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Di ayat yang ke-32 ini adalah titik peralihan iman Petrus, ya. Di mana Petrus yang pertama dia katakan, "Oh, engkau adalah Mesias. Kami percaya bahwa engkau adalah Mesias." Tetapi dalam otaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya, "Oh, engkau adalah Mesias yang membawa kami keluar daripada pengaruh bangsa Romawi." Dan itulah sebabnya dia bertindak begitu drastik. Dia menarik Yesus dan menegur dia. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia." Itu yang saya katakan tadi. Dia memikirkan apa yang difikirkan oleh manusia dan dia melupakan, dia terlupa bahwa masih ada rancangan yang lebih benar, lebih besar yang Tuhan telah sediakan bagi Yesus.
Mesias yang telah dijanjikan ini bukanlah Mesias yang dijanjikan oleh manusia, tetapi Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Telah dipilih oleh Allah bagi kehidupan Yesus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus, Raja yang diurapi ini, datang ke dalam dunia untuk menderita mati bagi kita. Namun Petrus tidak mengakui ataupun tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Karena bagi Petrus mungkin saja pada waktu itu Petrus memikirkan bahwa kalau mungkin Yesus ini seorang yang telah Mesias yang telah dijanjikan ini, dia akan mati. Wah, macam mana dengan kita? Macam mana dengan murid-muridnya? Mungkin kita boleh terombang-ambing sudah ini. Bagaimana kita meneruskan kehidupan kita? Kita sudah meninggalkan kita punya pekerjaan, nelayan dan sebagainya. Kita hanya mau mengikuti Yesus sahaja. Dalam pandangan manusia seperti itu. Dan apabila ada cabaran, ada masalah ketika mengikuti Yesus. Oh Yesus, kenapa masalah ini terjadi? Kenapa cabaran ini berlaku di dalam kehidupan saya? Sehingga dia sudah melupakan bagaimana panggilan yang pertama. Bagaimana dia titik poin yang pertama. Yesus, aku mau percaya kepadamu dan mengikuti engkau. Petrus ketika Yesus memanggil dia, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia tidak banyak cakap, dia ikut saja. Tetapi pada waktu Yesus katakan, tiba masanya aku akan disiksa, menderita, mati, dan saya akan dibangkitkan. Iman Petrus sudah tergugat dan di situ mula ada persoalan di dalam kehidupan Petrus sendiri. Bagi kehidupan kita, mungkin pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengikuti Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu kita dipersoalkan dengan banyak masalah, apakah kita juga akan mempersoalkan Yesus dalam masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya secara pribadi ditegur oleh firman Tuhan ini. Ya, ketika saya menyahut panggilan untuk melayani sepenuh masa. Dan apabila dalam perjalanan pelayanan itu banyak hal, banyak perkara yang saya lalui. Tuhan, kenapa kau bawa aku di sini? Kadang-kala kita juga mempersoalkan itu kepada Tuhan. Tetapi percayalah kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, sama ada kita ada persoalan atau tidak ada persoalan, kalau kita berada dalam rancangan Tuhan, Tuhan akan membuat segalanya baik di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus kata, "Enyalah iblis." Maksudnya di sini bukan Petrus itu iblis, tetapi mungkin sahaja pemikiran duniawi menguasai pemikiran Petrus. Pemikiran-pemikiran seperti ini harus disingkirkan di dalam kehidupanmu. Seperti itulah yang Yesus coba katakan kepada Petrus. Kau tidak seharusnya memikirkan apa yang difikirkan oleh manusia. Tetapi coba memikirkan rancangan Allah. Mungkin di dalam kelemahanmu, di dalam penderitaanmu, kesukaran yang kau hadapi, ada maksud Tuhan di sana. Untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Membuatkan iman kita lebih kuat dan teguh untuk berjalan bersama dengan Yesus. Jadi bagaimana kita meresponi hal-hal seperti ini? Yang ketiga adalah kita harus sedia berjalan dengan cara penyangkalan diri. Kita harus bersedia menyangkal diri kita. Nah, kata Yesus dengan peneguhan tentang apa yang dikatakannya kepada Petrus. Yesus lalu Yesus memanggil orang banyak. Pada waktu itu ingat, orang banyak juga ada bersama-sama dengan mereka. Dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, apakah kata-kata ini? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya dan mengikut aku. Dan inilah yang menjadi iman kita bersama-sama. Once kita sudah katakan aku mau mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di dalam proses penyangkalan, apakah yang coba Yesus nyatakan di sini? Apakah yang coba Yesus sampaikan kepada para pendengar masa itu, kepada orang banyak dan murid-muridnya? Yaitu, kamu harus mengikuti jejakku. Kalau mungkin hari ini saya akan mengalami penderitaan, saya akan mati, maka dengan demikianlah juga kamu akan itu akan terjadi kepada kamu. Semua orang yang mendengarkan dia, mungkin ada suatu waktu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pengajaran ini keras dan ada orang yang mula meninggalkan Yesus pada masa itu. Tetapi bagi murid-muridnya ini adalah satu persiapan. Bagi kita juga yang mendengarkan pada hari ini adalah satu persiapan bagi kita. Apa yang kita mau sangkal, apa yang kita harus menyangkal diri kita, yaitu kita menyangkal diri kita dalam segala perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Karena dikatakan di sini bahwa hanya dengan cara penyangkalan diri membawa kita kepada kehidupan yang ditentukan Allah. Meskipun kita mengalami penderitaan, pada saat kita menyangkal diri kita untuk melakukan segala hal, mungkin kita kehilangan nyawa kita, tetapi dikatakan bahwa kita akan mendapat nyawa kita kembali. Ya, maksud Tuhan di sini adalah hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau mengalami penderitaan, cabaran di dalam kehidupan kita bersama-sama, dan sehingga kita mengalami kematian, itu Tuhan punya pekerjaan, bukan pekerjaan manusia. Hanya saja kita harus siap sedia dalam berhadapan dengan segala perkara itu. Bukankah benih yang mungkin nampaknya sudah mati, tetapi pastinya apabila dia jatuh ke tanah, dia akan tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji benih lagi. Begitulah kehidupan kita. Mungkin hari ini kita meninggalkan dunia ini, tetapi mungkin saja ada orang yang diberkati melalui kehidupanmu. Jadi apa yang terjadi kepada Yesus adalah Yesus meninggalkan teladan yang baik. Yesus mati. Tapi sampai hari ini, saya tidak tahu berapa orang kita di sini. 300 ataupun 200 lebih, kita adalah buah-buah kematian Kristus yang Tuhan sudah lakukan. Hanya karena apa? Dia melalui jalan salib. Hanya dia melalui jalan salib. Kalau mungkin pada waktu itu, waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan biarlah saya menyerah kalalah, hendalah aku mau. Mungkin kita tidak berada di sini bersama-sama pada hari ini. Dan tidak ada keselamatan bagi manusia. Tidak ada keselamatan bagi Anda dan saya. Rasul Paulus katakan, kalau benar Yesus
yang kita percaya ataupun yang saya beritakan ini tidak mati dan bangkit semula, maka saya sendiri sia-sialah pemberitaan saya kepada kamu. Kata Rasul Paulus, buang masa saya memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kamu. Tetapi sampai pada hari ini, kita tahu bahwa tidak ada kesia-siaan bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mengikuti Kristus dalam kehidupannya. Asal saja jangan sampai kita menuruti pemikiran manusia, pemikiran dunia ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi barang siapa malu, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Yaitu siapa yang tidak melakukan kehendak Allah, siapa yang tidak memberi teladan Kristus, siapa yang menyangkal akan maksud dan rancangan Allah dari semula, merekalah orang-orang yang malu menyatakan tentang Kristus di tengah-tengah angkatan ini. Kalau Tuhan sudah menentukan kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu. Karena kalau tidak, kita akan dianggap malu mewakili Kristus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Bagi Anda dan saya yang rela memikul salib, berita baik bagi kita. Kita akan memperolehi apa? Kemuliaan Bapa di surga. Hanya dengan mengikut Yesus Kristus dan berjalan melalui jalan salib dan mempunyai penyangkalan diri, maka kita akan mengalami kemuliaan dan bukan rasa malu. Saya percaya orang-orang yang kita kasihi yang sudah kembali kepada Tuhan, mereka bersuka cita bersama dengan Bapa di surga. Dan Tuhan tidak pernah memalukan mereka karena buat mereka sudah dilihat sehingga ke hari ini. Bagi kita yang ada pada hari ini, marilah kita bersama meminta Tuhan Yesus membantu kita supaya dalam keadaan yang sukar pun kita masih mampu untuk melalui jalan salib yang telah ditentukan Allah, tentukan Yesus bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah melalui jalan salib dan itu adalah satu keberuntungan bagi kami. Karena kami dapat berjalan di dalam keselamatan yang Engkau telah tentukan bagi kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini. Kalau mungkin pada hari ini kami tidak mampu, kami jatuh dalam berbagai-bagai cabaran hidup. Bapa, kami mohon supaya Engkau mengajar kami. Engkau membantu kami untuk kami tetap berjalan bersama dan Engkau menghidupi iman kami. Dan biarlah jalan salib menjadi bahagian kami. Supaya pada akhirnya kami tidak akan dipermalukannya Bapa. Karena kami terus bersaksi, terus memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.